Halo semuanya, jadi di sini kita akan coba untuk menyelesaikan salah satu soal cerita untuk program linear, untuk soal program linear. Oke, kita langsung next ke soalnya saja. Soalnya gini, untuk membuat satu bungkus roti A diperlukan 50 gram mentega dan 60 gram tepung, sedangkan satu bungkus roti B diperlukan 100 gram mentega dan 20 gram tepung. Keuntungan yang didapat dari satu bungkus roti A adalah Rp3.700 dan dari roti B adalah Rp2.500. Jika tersedia 3,5 kg mentega dan 2,2 kg tepung, maka jumlah kedua macam roti yang dapat dibuat paling banyak beserta keuntungan maksimumnya adalah. Oke, dari narasi ini, dari soal ini kita dapat meng-highlight beberapa poin penting. Oke, yang pertama ada jumlah gram mentega dan tepung untuk satu bungkus roti A, untuk membuat satu bungkus roti A. Itu katanya perlu 50 gram mentega dan 60 gram tepung. Nah, untuk satu bungkus roti B katanya perlu 100 gram mentega dan 20 gram tepung. Oke. Untuk poin selanjutnya itu yang dapat kita highlight adalah keuntungan. Keuntungan yang dapat dari roti A katanya Rp3.700 dan dari roti B itu Rp2.500. Nah, apalagi yang bisa kita highlight nih? Ketersediaan mentega dan tepungnya. Katanya ketersediaan mentega itu 3,5 kg dan tepung itu 2,2 kg. Nah, dari poin-poin yang sudah kita highlight ini, kita bisa mengubah informasinya, memasukkannya ke dalam tabel. Seperti ini. Nah, oke. Dari tabel yang kita sudah buat ini, kita dapat menentukan kendala serta fungsi tujuannya. Tetapi sebelum itu kita lihat dulu. Ini satuannya masih beda, ada yang kilogram, ada yang gram. Artinya, kita harus mengkonversikan kilogram ini menjadi gram. Kilogram ke gram itu kita kali dengan 1000. Berarti kalau 3,5 kita kali 1000, hasilnya adalah 3.500 gram, dan 2,2 dikali 1000, hasilnya 2.200 gram. Nah, dari sini kita langsung bisa membuat fungsi kendala yang pertama, yaitu 50x, x itu dimisalkan untuk roti A, dan 100y sama dengan 3000 kurang dari atau sama dengan 3.500. Karena kan kita mau mencari keuntungan maksimumnya ya. Nah, untuk yang ini kita bisa membuatnya menjadi angka-angka yang paling sederhana dengan kita membaginya dengan 50. 50 dibagi 50 sama dengan 1, 100 dibagi 50 sama dengan 2, dan 3.500 dibagi 50 sama dengan 70. Nah, kendala yang kedua, yaitu kita lihat aja nih, kan mentega udah, sekarang tinggal yang tepung. Berarti 60x ditambah 20y kurang dari sama dengan 2.200. Kita bisa sederhanakan juga dengan bagi 20. Semua angkanya dibagi 20. 60 bagi 20 sama dengan 3, 20 dibagi 20 sama dengan 1, dan 2.200 dibagi 20 sama dengan 110. Nah, selain dua ini, kita juga punya fungsi kendala yang lain, yaitu x lebih besar dari 0 dan y lebih besar dari 0. Lebih besar atau sama dengan 0. Artinya, x dan y itu harus positif. Nah, gitu. Kendalanya kita udah dapat, sekarang kita mencari rumus persamaan untuk menentukan keuntungan maksimumnya berapa. Kita masukkan nilai ini menjadi seperti ini. Nah, fungsi tujuan itu kan disimbolkan dengan Z. Jadi, 3.700x tambah 2.500y sama dengan Z. Nanti kita akan menggunakan persamaan ini untuk menentukan nilai maksimumnya. Nah, dari fungsi-fungsi kendala dua ini, yang ini dan yang ini, kita dapat menentukan titik potongnya untuk menggambarnya di dalam grafik. Nah, grafik ini berfungsi untuk nanti kita bisa lebih mudah menentukan daerah penyelesaiannya. Gitu. Fungsi kendala yang pertama, pertidaksamaannya itu x tambah 2y kurang dari sama dengan 70. Nah, untuk kita bisa menggambar grafiknya, kita misalkan x-nya
X dan Y-nya sama dengan 0. Jadi, kalau X-nya sama dengan 0, berarti tersisa 2Y kurang dari sama dengan 70. Berarti Y-nya itu 70 dibagi 2 atau hasilnya 35. Nah, sama juga kalau Y-nya sama dengan 0, berarti tersisa X kurang dari sama dengan 70. Berarti hasilnya X sama dengan 70. Nah, lanjut ke pertidaksamaan yang kedua, yaitu 3X tambah Y kurang dari sama dengan 110. Jika X-nya sama dengan 0, Y-nya ya langsung aja 110 gitu kan. Nah, kalau Y-nya sama dengan 0, X-nya itu kita harus bagi dulu 110 dibagi 3. Hasilnya akan jadi 36,6. Nah, untuk persamaan yang ini, dia itu ada di garis warna hijau. Dia di warna hijau, sedangkan untuk yang ini, dia di warna biru garisnya. Nah, gitu kan. Oke. Dari sini, kita bisa menentukan daerah penyelesaiannya. Caranya gimana? Dengan kita melihat tanda pada koefisien dan tanda pertidaksamaannya. Gimana tuh maksudnya? Jadi gini. Ini kita lihat koefisien Y-nya plus kan? Plus 2Y. Plus 2Y maksudnya positif dong. Ya kan? Nah, ini tanda pertidaksamaannya itu kurang dari sama dengan. Kalau kurang dari sama dengan itu hasil maksudnya negatif, minus. Nah, kalau plus ketemu min, hasilnya negatif kan? Nah, dalam konteks ini, kalau hasilnya negatif, berarti dia ada di sebelah kiri garis. Daerah penyelesaiannya di sebelah kiri garis. Sebelah kiri garis itu yang mana tuh? Yang ini. Berarti kalau dari garis yang hijau, dia di sebelah kiri tuh garis ini. DHP-nya berarti bagian sini nih, teman-teman. Nah, oke. Kita lanjut ke pertidaksamaan yang kedua. Atau untuk garis birunya. X-nya 36,6, Y-nya 110. Tapi kita lihat di sini. Ini koefisien D-nya kan positif, positif 1 plus 1. Sedangkan ininya kurang dari sama dengan, berarti kalau ini positif, ini negatif, hasilnya akan negatif juga. Berarti di sebelah kiri garisnya juga kan? Nah, kalau di sebelah kiri garisnya juga berarti bagian sini, kan? Kita pakai warna hijau aja. Ini sebelah kiri. Nah, udah mulai kelihatan kan daerah yang tertimpa dengan arsiran hijau ini. Tapi kita belum berhenti sampai di sini, teman-teman. Masih ada kendala yang lain, yaitu X dan Y lebih besar dari 0, lebih besar sama dengan 0, atau bisa dibilang X dan Y-nya positif. Nah, kalau X-nya positif, berarti dia ada di area sebelah sini. Kan? Sebelah sini. Karena ini kan udah negatif nih. Berarti kalau X-nya positif, berarti kita arsir bagian sini. Nah, selain X-nya positif, Y-nya juga harus positif. Nah, kalau Y positif, berarti dia ada di bagian ke atas, bukan ke bawah. Kalau ke bawah itu udah negatif, kan? Berarti kita arsir, pakai warna merah aja deh. Seperti ini. Nah, udah. Dan seterusnya lah. Nah, dari sini kita lihat bagian mana yang ada warna kuning, hijau, biru, merahnya. Atau bisa dibilang bagian yang semuanya itu kena arsir. Bagian ini kan. Wait. Nah, yang ini. Berarti kalau ini yang semuanya kena arsir, itu bagian DHP-nya. Kalau lebih jelasnya tuh kayak gini. Nah, ini DHP-nya atau daerah hasil penyelesaiannya. Nah, kita lihat DHP-nya ini kan membentuk segi 4. Begitu membentuk segi 4 dan di tiap sudutnya itu ada titik-titik yang kita bisa tahu nilai X dan Y-nya, koordinatnya. Oke, kita gambar dulu, kita perjelas dulu, dan kita namain dulu, misalkan ini titik A, ini titik B, ini titik C, dan ini titik D. Nah, ini kan kita bisa tahu nih, X dan Y-nya berapa di sini, X dan Y-nya berapa di sini, dan di sini. Nah, kalau kita tahu X dan Y-nya berapa, kita bisa menentukan keuntungan maksimumnya. Caranya gini, misalkan kita mulai dari A.
A itu nilainya, koordinatnya itu 0,35, ya kan? X-nya 0, Y-nya bernilai 35. Nah, kalau berdasarkan soal tadi, informasi tadi dari soal, X itu melambangkan roti A dan Y itu menunjukkan roti B. Jadi dengan kata lain, ini bisa dibilang dia hanya menjual 35 bungkus roti B saja. Kalau kita masukkan ke persamaan yang fungsi tujuan tadi, yang Z sama dengan 3700X ditambah 2500Y, itu dia akan mendapatkan keuntungan sebanyak Rp87.500. Itu kan, nilainya kita masukin ke sini kan, nih. Nah, oke. Kita next ke titik selanjutnya. Kita langsung ke titik C aja ya. Soalnya kan kalau titik B itu kan 0,0. Jadi ya hasilnya 0 pasti kan kalau kita masukin ke sini. Oke. Jadi kalau kita langsung ke C, ini nilai X-nya 36,6, nilai Y-nya yang sama dengan 0. Berarti kalau kita masukkan ke persamaan fungsi tujuan, kita hanya mengalihkan 36,6 dengan 3.700, keuntungan yang didapat itu Rp135.420. Nah, tapi kita belum selesai kan, masih ada titik D. Titik D itu berapa? 30,20. Emang kelihatan di sini? Enggak kan? Tapi kita bisa tahu dengan membuat perhitungan lagi, satu perhitungan lagi. Jadi, ini kan titik ini kan pertemuan antara garis biru ini dan garis hijau ini kan. Artinya kita bisa menentukan titik ini tuh dengan metode eliminasi dan substitusi. Eliminasi dan substitusi dari persamaan garis ini dan garis ini, yaitu X tambah 2Y sama dengan 70, dan 3X tambah Y sama dengan 110. Nah, di sini kita tinggal pilih, kita mau mengeliminasi variabel X atau Y-nya. Kalau ini aku mau eliminasi yang Y-nya, berarti aku samain koefisiennya, yang atas aku kali 1, yang di bawah aku kali 2. Hasilnya itu, jadi X tambah 2Y sama dengan 70 dan 6X tambah 2Y sama dengan 220. Karena kita mau eliminasi, artinya kita harus mengurangi kan. Nah, jadi kalau ini kita kurangi, kan habis nih. Tinggal X kurang 6X itu min 5X. 70 kurang 220 min 150. Nah, untuk dapat nilai X-nya, kita sama-sama bagi dengan minus 5. Jadi, kalau minus 5 bagi minus 5 itu 1, dan minus 150 bagi minus 5 itu sama dengan 30. Kita dapat nih, X-nya 30. X-nya 30 kita dapat. Nah, untuk mengetahui nilai Y-nya, kita masukkan nilai X ini ke salah satu persamaan yang ada di sini atau di sini. Aku pilih untuk masukin ini ke X tambah 2Y sama dengan 70. Berarti kalau nilai ini aku masukin, jadinya 30 ditambah 2Y sama dengan 70. Nah, ini lalu kita pindah ruaskan. 2Y sama dengan 70 dikurang 30 dulu ya. Ini 70 kurang 30, hasilnya 40, dan Y itu didapat dari 40 dibagi 2 sama dengan 20. Yang gitu. Itu asal mula kenapa X dan Y itu bisa kita dapat 30 dan 20 walaupun tidak kita ketahui di sini. Nah, oke, kita langsung masukin lagi ini ke persamaan yang Z sama dengan 3700X tambah 2500Y. Jadi 3700 dikali 30 ditambah 2500 dikali 20 hasilnya 111.000 ditambah 500.000 dengan keuntungan yang dapat akhirnya itu 611.000. Ini kan yang paling banyak keuntungannya, berarti ini keuntungan maksimumnya. Nah, ingat tadi yang ditanya bukan hanya keuntungan maksimumnya saja, tetapi jumlah kedua roti yang paling banyak. Nah, itu artinya jumlah yang paling banyak itu yang ini kan, yang 30,20. 30 jenis roti A dan 20 jenis roti B. 20 bungkus maksudnya, sorry. Nah, jadi kita udah dapat semuanya, jumlah keduanya yang paling banyak berapa, keuntungan maksimumnya yang didapat tuh berapa. Kita dapat kesimpulan bahwa
Jumlah kedua roti yang bisa dibuat paling banyak adalah 50 dengan 30 bungkus roti A dan 20 bungkus roti B, sehingga mendapat keuntungan maksimum sejumlah 611.000. Oke, teman-teman, sekian kita udah menyelesaikan satu soal cerita program linear. Semoga membantu.